Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini guru-gurunya semangat semua. Mudah-mudahan kita bersama-sama masuk dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu guru yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kasih Pakis Kementerian Agama yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Endang Saifuddin MSI. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pokjawas yaitu Bapak Dudin Badrudin MPD. Yang ketiga yang terhormat Bapak Pengawas PAI Kecamatan Medan Satria, Ibu yaitu Ibu Oom Saumillah MPD. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua KKG PAI Kota Bekasi, Bapak Ardi Rohadi MSI. Dikit lagi nambahin KH ini ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Taman Harapan yaitu Bapak Haji Haris Darkasy MA atau yang mewakilinya tadi. Kemudian seluruh ketua dan pengurus KKG PAI kecamatan, tidak ketinggalan ya Ibu Haja Siti Aminah SPDI Bendahara KKG PAI Kota Bekasi. Kalau nggak dihormatin ntar nggak dapat amplop ini ya. Iya, banyol bu. Yang juga saya hormati Ustadz Haji Ahmad Furqon yang menyambung wasilah hari ini saya bisa bertemu dengan orang-orang yang mulia, Bapak Ibu guru, para hadirin dan hadirat sekalian. Rasanya pertemuan kita ini kurang sempurna kalau tidak kita awali kita bersama-sama bersolawat untuk orang yang paling terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama Bapak Ibu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi,
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hari ini sebetulnya agenda saya manasik di Cikarang, tapi karena Ustadz Furqon datang ya, jadi saya prioritaskan, saya jadi tidak hadir ke sana. Ya, mudah-mudahan ketidakhadiran saya di sana dan bisa hadir di sini bisa menyebabkan Bapak Ibu segera menjadi tamu Allah. Ya. Para Bapak Ibu, kenapa kita harus awali dengan bersolawat? Nabi orang yang paling sempurna. Nabi panutan kita. Nabi yang akan menolong kita bisa selamat. Nabi yang mengajarkan kita sebagai guru terbaik kita. Bahkan dalam hadis beliau, kata beliau apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Satu ya, bahwa Rasulullah adalah contoh akhlak yang paling mulia. Di riwayat lain kata Nabi, innama bu'istu mualliman. Saya ini diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Jadi kalau kita ini profesinya guru, sama dengan profesi Nabi, yaitu profesi Nabi seorang guru. Kita harus bangga menjadi seorang guru karena profesinya sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu adalah guru terbaik buat kita. Makanya ada satu ayat lain mengatakan apa? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Lau intamasaktum bihima. Kalau kalian itu jadikan pegang teguh, lan tadillu ba'di abada. Maka saya jamin kata Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitab Allah Al-Quran wa sunnata Rasulillah, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Ya, maka kalau profesi kita sama seperti Rasulullah, ikutin guru terbaik kita adalah Nabi. Nah, hari ini banyak pelajaran yang diajarkan Nabi. Ya, banyak pelajaran yang diajarkan Nabi. Yang pertama, berbicara halal. Setiap seorang muslim nggak ada pilihan lain. Bekerjalah yang halal. Beraktivitaslah yang halal. Makanlah yang halal. Jadi kalau ada orang muslim acara halal bihalalnya ngikut, ya, tapi aktivitasnya enggak halal, pekerjaannya enggak halal, makannya enggak halal, maka itu bukan guru terbaik. Karena seorang muslim dan seluruh manusia pastinya, Pak, berbicara halal
ini bukan hanya diberikan atau diwajibkan kepada seorang muslim, bukan hanya itu, tetapi berbicara halal itu seluruh manusia. Coba Bapak lihat ayat perintah halal apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dua tugas kita dari ayat ini. Apa kata Allah? Wahai manusia. Jadi bicara halal itu khitabnya ditujukannya kepada manusia, bukan hanya kepada orang beriman seperti kita. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu. Nah, kalau ada guru bahasa Indonesia di sini, guru bahasa Indonesia, kalau bicara guru ya, guru dah bicara kulu, nah, kulu tadi ya, itu kalau dalam bahasa Arab namanya kata kerja. Bahkan kata kerjanya kata kerja perintah. Kulu, makanlah kamu. Bahkan bukan hanya makan, bekerjalah kamu, begitu. Mimma fil ardi halalan thayyiba, apa-apa yang telah kami berikan kepada kamu. Satu, bekerja yang halal, makan yang halal. Kedua, bekerja dan makan yang thayyib. Jadi ada halal, ada thayyib. Ya, tuh di depan ada buah-buahan. Ibu bapak, semangka, duku, nah, itu kalau kita makan boleh beli, halal apa enggak? Halal. Duku, semangka baik enggak? Baik. Tapi kalau berlebihan dia tidak thayyib lagi. Ya, enggak baik lagi dia. Contohnya saya, waktu duku kemarin musim, ya, duku kan musiman ya, dia datangnya nggak setiap saat. Kata saya, kalau saya nggak makan duku, sering-sering nggak makan duku, besok nggak ketemu lagi, karena datangnya musiman. Belum tentu tahun depan sayanya ada, dukunya mah ada, tapi sayanya belum tentu ada. Ya, akhirnya apa? Pokoknya sekali jalan, lagi jalan begini pulang, pergi beli di tengah jalan 1,5 kilo, makan sendiri habis. Beli 1 kilo, makan sendiri habis. Tiap hari pikiran saya, lagi musim. Besok kalau nggak musim nggak ketemu duku. Apa coba? Karena berlebihan ya. Ternyata ketika kemarin saya MCU, medical check up karena mau haji, Masya Allah, gula saya tuh 250. Naik. Padahal saya sudah, kalau kata orang Betawi, sudah primpen gitu ya. Saya udah ngawas diri. Saya kalau makan nasi itu hanya siang dari dulu. Jadi kalau pagi nggak ketemu nasi. Ya, hanya siang. Tapi gula saya tuh tinggi. Saya juga nggak pernah ngopi, nggak pernah ngeteh, nggak pernah minum minuman yang di supermarket, nggak pernah. Kenapa bisa tinggi? Ternyata ada 2 buah yang saya konsumsi berlebihan dan itu kesukaan saya, duku dan semangka. Ya, akhirnya kan tahu deh Bu ya, kalau udah kena gula ngedeg-deg tuh, dengkulnya ngedeg-deg. Nah, di sini ada yang punya gula nggak? Ada di dapur, ya kan? Saya nanya serius. Ya, kenapa saya bilang ada yang punya gula? Karena ternyata saya dapat obat dari orang yang sudah punya gula 11 tahun dan insulin. Obatnya apa? Rebus cengkir kelapa. Nah, cengkir kelapa yang kecil dibelah 4, direbus 4 gelas air jadi 3 gelas. Pagi, siang dan malam. Dan itu saya rutinin kemarin, dan hari kemarin saya cek gulanya sudah 100. Nggak bisa hadir nih, jadi seger. Kemarin malah seger waktu awal puasa. Ya, ini artinya apa para bapak ibu sekalian? Jadi yang halal aja, yang halal kalau dia berlebihan menjadi tidak baik.
Kenapa kita diperintahkan Allah suruh makan yang halal? Satu, kalau halal akan menyebabkan kita menjadi sehat. Satu, catat Bu ya. Kalau halal yang kita konsumsi, maka kita menjadi sehat. Kedua, kalau halal yang kita konsumsi, maka seluruh aliran darah kita ini akan layak masuk ke dalam surga. Ya kan? Maka ada hadis Nabi, man nabata lahmuhu minal harami fannaru aula. Kalau ada orang yang darahnya mengalir, dagingnya tumbuh dari hal yang haram, maka cuma neraka lebih utama buat dia. Jadi faktor halal itu menyebabkan kita bisa masuk surga dengan gampang. Ya. Yang ketiga, kenapa kita disuruh makan yang halal? Karena dengan adanya yang halal masuk ke dalam diri kita, menyebabkan ibadah kita diterima. Coba-coba Bapak Ibu ada makan makanan yang masuk tidak halal, ditolak ibadah kita. Doa kita ditolak, sholat kita ditolak, ibadah haji umroh kita ditolak. Nggak ada. Orang itu bisa diterima karena dia masuk ke dalam perutnya materi yang halal. Itu baru satu tuh jenis makanan yang masuk ke perut ya. Bagaimana dengan emosional, dengan hati kita ya, dengan hati kita. Makanya ketika ada orang yang makanannya halal, maka dia akan berpikir halal dan punya hati yang positive thinking. Coba Bapak perhatikan dah. Kalau ada orang yang selalu negative thinking, suuzon aja sama orang, benci aja sama orang, maka dia pasti dari perutnya ada yang tidak halal. Jadi kalau kita pengen berpikir positif ya, itu dari unsur yang halal, maka dia akan berpengaruh sama pola pikir yang halal, yang pola pikir yang baik. Makanya Allah seru tuh, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tugas kita mencari yang halal dan mencari yang baik. Kenapa yang thayyib? Kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah tidak akan menerima yang tidak baik. Makanya dulu ada seorang ulama besar Mesir, namanya Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bapak Ibu kalau ke Mesir, sekarang lagi rame tuh. Saya kebetulan tidak pakai peci beliau, peci Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Di mobil-mobil, di tembok-tembok, di apa tuh? Di stiker-stiker di Mesir itu ditempel banyak foto-foto beliau karena beliau almarhum. Beliau almarhum itu tahun 97. Waktu saya masih di Mesir dan saya ikut memakamkan. Apa kata beliau? Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, nanti kita di surga itu BAB enggak? Di surga kita kencing enggak?" Ya. Kata beliau, "Enggak. Karena BAB dan kencing itu najis. Di surga tidak ada yang najis. Di surga itu semuanya bersih. Maka orang-orang yang layak masuk ke surga adalah orang-orang yang bersih. Bersih makanannya, bersih pikirannya, bersih hatinya." Ya, terkadang kita bekerja bareng, duduk bareng, hatinya yang nggak bersih. Ya, sering ngikut orang, sering fitnah orang, sering memprovokasi orang. Ya, makanya ada satu doa yang Allah ajarin. Kalau ada di antara kita nih, hatinya masih kotor, hatinya masih ada penyakit benci, dengki dengan orang, itu Allah ajarin satu doa. Ini dari Allah dalam Al-Quran. Doanya surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang bisa? Google dulu, Google.
Surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang bisa? Nah, apa kata Allah? Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladina amanu innaka raufur rahim. Itu doa dari Allah tuh. Kenapa Allah kasih doa khusus buat hati? Disinilah pusatnya. Kalau hatinya bersih, pikirannya bersih. Kalau hatinya bersih, mata, telinganya, tangan, kaki bersih. Ya kan? Maka Allah ajarin, wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan kau jadikan di dalam hati kami ghillah, ada penyakit dengki, iri, hasud, itu ada di dalam. Kita minta sama Allah, bersihkan itu ya Allah, jangan kau jadikan. Maka di ujungnya innaka raufur rahim. Rasulullah itu punya hati lembut. Dia baik sama siapa aja. Ya. Ama yang dia orang senang sama dia baik. Orang benci sama Nabi tetap apa? Baik. Beda dengan kita. Kita udah tahu nih, wah ini orang nih kalau ketemu di ruangan benci sama gue nih. Ya kan? Nggak pernah ada di kita. Kita tahu nih, ini si A sering ngomongin kita, ini si A sering ngasut kita, ini si A sering benci sama kita. Bawa kita satu tenteng buah-buahan, Bu, mohon maaf ya, ini dari saya. Padahal kita tahu tuh orang tuh benci sama kita. Kita bisa nggak begitu? Nggak ada. Nggak pakai tentengan. Nah, nggak pakai tentengan ya. Beda dengan Nabi. Nabi ketika dicaci, dihina, dibully, Pak, didoain sama Nabi. Orang yang membuli, orang yang mencaci, sakit, dijenguk oleh Nabi. Beda dengan kita. Ya, makanya Allah ajarin tuh, hati kita biar apa? Terbebas, jauh dari apa tuh? Penyakit ghil tadi. Nah, itu boleh. Bapak Ibu kita semua ya, termasuk saya. Kita berusaha Pak. Kenapa berusaha Pak? Karena yang namanya hidup itu nggak lama. Ya, bisa jadi ini pertemuan kita terakhir berada di dunia. Kalau hari ini ternyata kita masih benci dengan orang, masih dengki dengan orang, masih dendam dengan orang, dan itu kita bawa mati, maka orang itu mati dalam keadaan muflis. Apa muflis Pak? Bangkrut. Bapak nyakitin saya, zolimi saya, ya kan? Kemudian saya maafkan. Karena orang Pak, yang berat itu adalah memaafkan. Yang berat itu adalah memaafkan. Maka dalam Al-Quran itu perintahnya adalah memaafkan. Orang-orang yang memaafkan wal afina anin nas, maafkan kesalahan-kesalahan orang, itu ganjarannya apa Pak? Surga. Maka di surga itu kan ada 8 pintu. Salah satunya wal qaziminal ghaiza wal afina anin nas. Jadi kalau surga itu ada 8 pintu Pak, salah satu di 8 pintu surga ada pintu surga yang khusus orang yang menahan amarah dan bisa memaafkan kesalahan orang. Karena memaafkan itu berat. Ketika kita dicaci, dibully, dihina oleh orang, dan itu ada di sini. Kalau tidak segera Pak kita maafkan, ya, maka orang yang menyakiti kita Pak, ketika dia punya amal baiknya pindah ke orang yang disakiti. Ketika yang disakitinya, saya nih punya amal buruk, punya dosa saya pindah ke dia. Masya Allah. Itu jangan sampai terjadi. Makanya itulah yang disebut halal bihalal. Ya, makanya halal bihalal itu dikata apa Pak? Al-hillu, yang artinya terurai. Kalau hari ini kita halal bihalal, harusnya dari benang kusut tuh Pak udah rata tuh, lurus, udah terurai. Udah nggak ada lagi dendam, udah nggak ada lagi benci, udah nggak ada lagi dengki, udah nggak ada lagi saling menyakiti, nggak ada. Namanya al-hillu, terurai.
Tapi kalau orang ini sampai mati belum terurai kesalahan di antaranya, nggak akan bisa terselesaikan, Pak. Kesalahan kita sama Allah, Allah bisa ampuni itu. Tapi ketika kesalahan kita sesama manusia, nggak akan bisa terselesaikan kecuali orang itu yang memaafkan. Nah, inilah kenapa kita harus halal bihalal. Ya, jadi halal bihalal hati kita, halal bihalal juga apa tuh? Makanan yang kita makan. Biar kita termasuk orang-orang yang apa? Yang bersih, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka diajarin Pak, ada satu doa dari Nabi. Ini doa Pak dari Nabi. Nabi selalu minta doa ini setiap habis sholat subuh. Apa yang beliau minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu apa Pak? Ilmu manfaat itu bisa melindungi dia dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kita semua punya ilmu, apalagi kita guru semua Pak ya. Tapi bagaimana nih sampai hari ini kita masih mengerjakan yang dilarang oleh Allah apa enggak? Kalau ternyata kita hari ini masih mengerjakan yang dilarang oleh Allah, ilmu kita tuh belum bermanfaat buat kita. Makanya minta terus kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan saya ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih benar. Ilmu manfaat itu adalah sesuai dengan namanya, cahaya. Bisa menerangi kita, bisa memberikan kita keluar dari kegelapan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Makanya doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqab. Coba nih, tiga ini yang kita minta, ini saling keterkaitan. Nggak bisa. Apa yang kita minta? Satu, ya Allah berikan saya ilmu manfaat. Yang kedua, ya Allah berikan saya rezeki yang thayyib, bukan rezeki yang banyak, tapi yang kita minta rezeki yang thayyib. Kenapa? Orang dapat rezeki thayyib kalau dia punya ilmu manfaat. Ya, kita tahu nih rezeki kita ini, oh ini tidak halal, ini haram. Dari mana? Dari ilmu. Maka yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amal-amal kita diterima oleh Allah. Satu, kalau dia berilmu. Kedua, kalau dia makannya yang halal, yang thayyib. Maka di ujungnya baru amal itu diterima. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, itu yang kita minta. Ya Allah berikan saya ilmu manfaat, rezeki yang thayyib, dan terima amal-amal ibadah kita. Karena hak diterima amal kita itu Bapak Ibu, itu hak prerogatif Allah. Kita jangan pernah bilang, saya mah tiap hari zikir, saya mah tiap hari baca Quran, saya mah setiap hari bersedekah, saya mah setiap hari melakukan sholat berjamaah, saya udah haji berkali-kali, saya udah umroh berkali-kali. Tahukah itu semua kebaikan diterima atau ditolak Allah? Nggak ada. Kita nggak ada yang tahu. Tugas kita meminta wa amalan mutaqabbala. Sekelas Nabi Ibrahim Bapak Ibu, sekelas Nabi Ismail. Ada yang tahu doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul halim. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa seperti itu? Ya Allah terima amal kami, ya Allah terima amal kami. Karena Nabi Ibrahim dan Ismail tahu hak prerogatif yang menerima amal seseorang itu hanya Allah. Maka setiap penghujung doa itu jangan ditinggal Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Makanya kenapa Bapak kalau hari raya kan kita sebulan tuh puasa, sebulan sholat, sebulan juga kita bersedekah Pak ya. Di ujung apa? Rabbana taqabbal minna ya sholatana wa siyamana. Atau paling keren taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Supaya apa? Supaya amal kita yang kesana itu diterima.
Ya, kita nggak tahu Pak. Makanya kalau kita beramal itu jangan dikasih tahu ke orang lain. Siapa sih Ustaz yang ngasih tahu? Lah zaman sekarang. Ya, ini ibu baru selesai pisan hatam Quran. Dipoto tuh Qurannya, crek. Langsung dipasang apa? Status. Alhamdulillah, akhirnya hatam juga. Nah, gitu kan? Ya kan begitu. Atau lagi puasa Syawal, ya kan? Pas lagi buka puasa, makanannya sih yang dipoto. Alhamdulillah buka puasa Syawal terakhir. Ya. Ya, atau sholat malam. Ya, sholat malam. Alhamdulillah ya bisa sholat malam, pasang statusnya itu jam 3. Kalau enggak nge-share di grup jam 3 ya. Ya. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, perkara yang sunnah kalau dikasih tahu ke orang lain nonsen, tidak punya nilai pahala. Iya, tidak punya pahala. Jangan pernah dikasih tahu orang lain. Saya ulangi lagi, perkara yang sunnah ketika kita kasih tahu orang lain nonsen, nggak ada nilai pahalanya, nggak ada, habis. Kita mah lagi bangga-bangga. Ya, Ramadan kemarin sampai 3 kali hatam, bangga-bangga. Ternyata kita sering share ke orang lain. Jangan pernah. Yang sunnah kita kerjakan, cukup kita dengan Allah. Kalau pengen amal kita diapain tuh? Diterima. Emang bener begitu? Ada dalilnya. Kata Nabi apa? Alamatus saqawah. Ciri-ciri orang celaka, ciri-ciri orang rugi. Zikrul hasanat al-madiyah. Orang itu sering nyebut-nyebut kebaikan yang pernah lalu. Wa huwa la yadri aqubilat amruddat mindallah. Dia nggak tahu amal yang dia lakukan itu diterima apa ditolak Allah. Ya, maka kunci supaya amal kita diterima doa Nabi tadi, ilman nafi'a wa rizqan. Nah, itu akan diterima amal ibadah kita. Nah, hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita berhalal bihalal. Ya, makanya halal bihalal itu satu perintah Allah. Tadi ayatnya, ya halalan thayyibah. Kalau udah bicara perintah Allah, ya itu perintah yang luar biasa. Jadi semua perintah Allah Pak di dalam Al-Quran, satu dia punya perintah yang luar biasa. Yang kedua, semua perintah Allah itu akan berdampak positif buat kita. Semua Pak. Coba Bapak lihat dah di seluruh ayat Al-Quran. Yang jenisnya perintah puasa, kata Allah, itu berpositif buat kita. Coba dah yang kemarin puasa itu sekalian diet. Ya, sekalian diet. Kan kalau kita puasa makannya kan sahur sedikit, ntar makan lagi apa? Malam sedikit. Puasanya berlalu, ya Allah puasa cepet-cepet habis ya. Karena kalau nggak puasa itu ngegabres baik APB masuk. Ya. Wala-wala masuk ya, es campur masuk, susah ditahan. Tapi kalau puasa itu enak, tertata rapih pola makan kita, pola minum kita, itu dari segi makanan masuk ya. Belum efek sehatnya buat kita. Nah, diet alami. Maka orang yang kayak gitu Pak, ditinggal Ramadan, ya Allah Ramadan cepet banget habis ya. Beda dengan orang ketika berbuka berpuasa, apa aja semua masuk. Es campur masuk, lala-lala masuk, ya nasi lain masuk, ntar pulang terawih mie ayam indomie masuk ya. Maka nggak ada pengaruhnya. Jadi nilai puasa itu lebih dia nikmati. Nah, bagaimana nih kita supaya semua perintah Allah yang diwajibkan kepada kita itu menjadi nikmat buat kita? Gak usah jauh-jauh dah Pak, sholat dah. Pernahkah kita menjadikan sholat itu nikmat buat kita? Maka sholat itu ada beberapa kategori. Ada yang hanya menggugurkan kewajiban, ya. Ada yang mengatakan sholat itu kebutuhan, tapi ada juga orang sholat itu adalah hobi. Ini kita ada di mana nih? Ada 3 ini.
Kewajiban, kebutuhan, apa hobi? Ada nggak yang di sini yang hobinya sholat? Ya. Ini kita baru tingkat nomor pertama doang. Sholat kita itu baru hanya kewajiban. Makanya ketika sholat kayak capung cebok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tidak diresapi. Padahal coba Bapak lihat, sholat itu secara bahasa artinya ad-du'a, berdoa. Orang kalau berdoa khusyuk, orang kalau berdoa ngerti apa yang dia minta. Orang kalau berdoa supaya doanya dikabul. Ya. Dan doa yang paling komplit di dalam sholat saat di mana? Saat di mana? Yang paling komplit di antara dua sujud. Allahumma gfirli, ampuni dosa saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, tutup kekurangan saya. Warzukni, berikan saya rezeki. Wahdini, berikan saya hidayah. Wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Jadi di dalam sholat itu duduk di antara dua sujud paling komplit permintaan kita. Itu semua kita dapat, selesai sempurna kita. Rezeki ada di sholat. Kan kita punya kekurangan, Pak. Kenapa kekurangan kita tidak Allah buka? Semua punya aib. Ya, semua punya kejelekan. Tapi kenapa kejelekan kita enggak Allah buka? Itu Allah tutupi, Pak. Berkat dari wajburni, sholat kita. Ya kan? Kalau sholatnya naik ke peringkat kedua, Pak, sebagai apa? Kebutuhan, maka jadikan sholat itu kayak kita makan. Kalau nggak makan, Pak, rasanya kita apa? Nagih. Lah orang kita mah pagi-pagi udah lontong sepiring, pesor sepiring, bala-bala dua, tematis udah makan, Bu? Belum. Karena belum kenapa? Nasi. Ya. Ibu kalau ngelihat menu sarapan saya, kadang-kadang suka saya upload ya. Orang heran, karena saya pagi-pagi itu pasti makannya pepaya. Karena kalau udah punya gula, ada beberapa jenis buahan yang tidak boleh. Semangka, duku, duren, kelengkeng, pisang, kemudian melon. Nah, yang boleh itu apel, pepaya, kiwi, pir, alpukat. Ya. Nah, ya itu yang boleh. Makanya yang udah punya gula, yang ini saya sebutin tadi, jangan dimakan, ya kan? Jadi kalau pagi-pagi sarapannya satu potong pepaya, kemudian sama roti tawarnya satu, kemudian sama telur rebusnya 2 atau 3, sama wortelnya dah. Kata yang belakang, ya itu makan gendang atau sarburkon ya. Nah ternyata itu ya kita juga yang mengenakan kita juga. Ya. Nah para bapak ibu sekalian, jadi jadikan sholat itu kebutuhan. Lebih bagus lagi, Pak, peringkat yang paling tinggi, dan ini adalah peringkatnya para nabi, para sahabat. Apa? Hobi. Kita belum bisa, Pak. Sholat itu hobi kita. Ya. Orang kalau hobi, saya tanya coba, Bapak kalau hobi pasti berlama-lama dengan pekerjaan itu. Pasti itu. Yang hobinya bola, udah azan juga, udah mau maghrib, masih aja dia main bola. Karena hobinya mancing. Orang kata apa kek, tetap aja dia mah. Ya kan? Jadi kalau orang hobi itu, Pak, siap berlama-lama dengan pekerjaan itu dan enggak pernah lelah. Waktu lama dianggap singkat. Itu hobi. Ya. Kalau hobi, Pak, orang itu nyaman dengan itu. Kita bisa nggak berlama-lama ketika sholat? Ya kan? Nah ada riwayat menceritakan, Pak, Umar bin Khattab kalau sholat, beliau masuk ke masjid, terus sholat, ada orang di dalam, dipanggil, sini, kamu duduk di samping saya ya, kata Umar bin Khattab, kamu duduk di samping saya. Ngapain ya Amir? Tugas kamu cuma negor saya aja, ntar kamu saya gaji. Gitu kata Umar. Negor apa? Saya kalau sholat tuh lama, ntar kamu suruh, ya. Bener, Pak, ketika dia takbir Allahu Akbar, kata yang sebelah ini kok kagak turun-turun ya,
Kata sebelah, Umar turun ruku, nggak denger dia. Umar ruku, nggak denger. Sampai di sebelahnya, Umar ruku baru Pak. Udah ruku lama lagi. Beda sama kita. Di dapur klotak-klotak, ya kucing itu makan ayam gua baru habis goreng pisan ya. Aturan sholatnya lama dipersingkat, bahkan batal dulu dan ditutupin tadi makanan. Karena kita belum bisa menjadikan sholat itu sebagai hobi kita. Ya, kalau kita hobi Pak, pelan-pelan. Ya, nggak usah jauh-jauh dah, duduk dan terduduk sujud dah. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, ya Allah sayangi saya. Wajburni, ya Allah tutup kekurangan saya. Wa'afini, ya Allah sehatkan saya. Warzukni, berikan saya rezeki ya Allah. Wahdini, berikan saya hidayahmu ya Allah. Dia pelan-pelan itu Pak, pelan-pelan. Baca tasbih juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pelan. Lima baca subhanallah, subuhnya doang ke depan ya, kedengeran ya. Lah di ujung lagi Pak, nih saya nggak tahu nih bapak-bapak ngamalin ini nggak nih. Ini saya selalu di mana-mana saya sering kasih sama orang. Ya, di ujung ketika bapak selesai tahiyat akhir, biasa kalau tahiyat akhir sampai mana bacaannya? Masya Allah, bener nih. Ya, sampai Hamidum Majid. Kalau terburu-buru maka agak udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Jadi kata Nabi apa? Kalau Anda selesai idza tasyahhada ahadukum, kalau Anda telah selesai tasyahud, falyasta'id an arba'in, kata Nabi. Mintalah 4 perlindungan kepada Allah. Dikasih doa oleh Nabi. Apa doanya Pak? Jadi habis tahiyat akhir, bayar. Ayah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min syarri fitnatil masihin. Coba dah kalau kita hayati. Maka kalau orang nih ngamal ini Pak, udah komplit dah hidupnya tuh, sempurna. Dan ini kata ulama, jangan pernah ditinggal. Kalau ada orang yang sholatnya ini ditinggal, kata ulama apa? Suruh ulangi. Saking pentingnya Pak. Apakah kita minta? Ya Allah jauhi saya dari neraka jahanam. Siapa yang mau masuk neraka? Ada di sini? Gak ada. Ya Allah jauhkan saya dari siksa kubur. Pertama kali kita mati Pak, tempat yang kita tempati ya kuburan. Sambil menunggu kiamat, berapa lama tuh kita di kuburan? Enakkah atau azabkah di kuburan kita? Maka kita minta perlindungan, jangan sampai saya kena siksa kubur. Itu dihayati, di sholat adanya. Yang lebih penting lagi apa? Min fitnatil mahya wal mamati. Jadi kalau hidupnya sering difitnah orang, hidupnya penuh dengan cobaan, udah hidup penuh cobaan, matinya juga penuh dengan cobaan, dihindari dari fitnah hidup, dihindari dari fitnah mati. Tuh doanya. Nah yang keempat apa? Masihid Dajjal. Kata Marisahak apa Pak? Waktu beliau meninggal dulu. Ingat nggak pesannya? Dajjal itu kan matanya berapa? 1. HP itu disebut Dajjal modern karena cuma sepihak dia sebelah. Jadi kalau ada orang yang udah megang HP, apa kena TikTok, ini nggak cukup sejam tuh, betul nggak? Ya, supaya kita terhindar dari keburukan Dajjal itu ada di sholat terakhir. Ya, amalin tuh Pak. Supaya apa? Tadi supaya kita bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu. Maka pintu surga itu ada 8. Ada khusus sholat. Jadi orang yang sholatnya rapi masuk dia ke pintu surga babus sholat. Ada yang pintu tadi pemaaf, orangnya suka maafin orang, masuk dia ke pintu itu. Ada yang pintunya sedekah, rajin sedekah. Pokoknya kalau dengar sedekah, duitnya udah gampang aja. Masuk dia ke surga pintu sedekah. Ada yang apa? Puasa, rajin orang puasa. Ya, ada pintu apa? Haji Pak. Jadi surga itu punya pintu haji sendiri.
Jadi orang-orang yang pernah haji dan hajinya mabrur, makanya orang haji mabrur itu laisalahu jazaa'un ilal jannah, berkesempatan masuk surga yang namanya pintu haji. Nah, dari 8 pintu surga semuanya berbentuk amal soleh. Berbentuk amal soleh. Dan setiap amal soleh orang itu punya kebiasaan masing-masing. Ada orang yang sukanya sholat, sayang kalau ditinggal. Ada orang yang hobinya sedekah, ada orang yang hobinya puasa, Senin, Kemis, puasa, semuanya puasa dijalani. Ya, syukur-syukur semuanya tuh kita bisa lakukan. Kalau enggak, dari 8 amal soleh, dari 8 pintu surga, mana yang kita bisa dan itu kita continuekan. Ya, ibu dari 8 itu mana yang berat? Atau mana yang ringan dah? Ternyata yang ringan sholat. Pas jalan ternyata sholat juga apa? Berat lah ya. Puasa dah, apalagi orang puasa utang Ramadan udah nyampe sekarang belum dibayar ya. Ya, sedekah ya, tuh mak bol kuning muntut gasir, pelitan lagi, ya kan ya. Jadi mana yang dari 8 amal soleh yang kita ringan? Sedekah pelit, puasa nggak kuat, sholat males, ya haji, apalagi mahalan lagi ya. Ternyata nggak ada. Makanya kenapa coba Bapak Ibu coba saya tanya, orang satu-satunya yang nemenin Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah siapa? Siapa? Kenapa Abu Bakar yang terpilih? Karena Abu Bakar yang paling sempurna. Suatu ketika Nabi bertanya, wahai para sahabat, siapa yang hari ini berpuasa? Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Cuma Abu Bakar nunjuk, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini semalam sudah sholat malam? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah jenguk saudaranya yang sakit? Cuma Abu Bakar, saya Rasulullah. Ya, jadi Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling sempurna. Maka dialah yang dipilih, ayo temenin saya di dalam gua Sur untuk berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini bisa Pak. Mana guru nih? Siapa yang hari ini gurunya sering puasa? Nah gitu ya. Siapa yang hari ini gurunya sering baca Quran?